wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabil aziz, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syaniyaka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fattaqullaha mastata'tum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, hari ini diberikan hidayah dan taufik, sehat walafiat, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di tahun 1422 Hijriah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah hari ini saya khutbah tidak lama akan menjelaskan tentang Idul Adha, hanya 4 saja, tidak boleh panjang-panjang. Pertama, hikmah Idul Adha ini menghilangkan kecurigaan dan dugaan umat Islam teroris, umat Islam anarkis, dan umat Islam melakukan tindakan kejam. Tidak. Sebab apa? Seandainya Nabi Ibrahim membunuh dan menyembelih Nabi Ismail, berarti ajaran Ibrahim adalah ajaran yang kejam, ajaran radikal, dan ajaran yang tidak berperi kemanusiaan. Tetapi dijelaskan dalam surah Safat, wa bainahu bidzim azim, kami tebus ketulusan Ibrahim dan Ismail ketika menyembelih putranya dengan seekor kibas, dan yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah hewan kibas. Karena itu di dalam surat Al-Imran ayat 67 Allah berfirman, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tetapi Ibrahim adalah orang yang hanif, yang santun, yang bijak, yang toleran. Musliman, Ibrahim adalah seorang muslim toleran dan muslim sejati. Karena itu fattabi millata Ibrahim hanifa, Islam yang dibawa Nabi Muhammad untuk ikut kepada ajaran Ibrahim berarti Islam toleran, bijak, dan bukan teroris, bukan anarkis, dan tidak radikal. Jika orang mengatakan bahwa Islam radikal, berarti gagal paham, tidak tahu di Al-Quran yang sebenarnya. Karena itu ini hikmah yang pertama, bahwa kita sudah diajarkan santun dan bijaksana, toleran terhadap bangsa dan umat lain yang tidak seagama dengan kita. Yang kedua, hikmah Idul Kurban ini adalah mendidik ketulusan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum, dalam surah Al-Hajj ayat 27. Allah tidak akan mengambil darah dan daging hewan kurban, tidak akan melihat lahiriah kurban, tidak, tetapi justru Allah akan menilai dan melihat tentang ketakwaan dan ketulusan, keikhlasan, seperti digambarkan kurban yang Habil. Allah menerima kurbannya Habil karena dia menyerahkan hasil ternaknya
menyerahkan hasil ternaknya dengan ibas yang baik dan lillahi ta'ala, tidak tujuan untuk menikahi seorang perempuan. Sedangkan Kabil, karena dia berkorbannya tidak tulus dan ingin menikahi perempuan, sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketulusan inilah yang akan dilihat oleh Allah. Tandanya dulu adalah kelihatan di sambar api, dijilat api. Dulu ketika Qabil tidak dijilat dan tidak dimakan api, tetapi korbannya Habil itu dijilat api, itu tandanya. Sedangkan sekarang umat Nabi Muhammad yang tulus tidak ada tandanya. Ini bedanya. Ketulusan ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, hikmah Idul Kurban adalah untuk memanusiakan manusia, mendidik akhlakul karimah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia di dalam postur tubuh yang tegap, yang indah, yang baik, yang mempersoalkan, yang cantik dan ganteng. Itu dari aspek biologis. Sedangkan dari aspek spiritual dan hakikat manusia adalah sam'a wa absara afidah. Dia punya mata hati, punya telinga di hati, dan punya narani afidah. Karena itu Idul Kurban hikmah untuk supaya kita bagaimana menyikapi manusia ini yang manusiawi. Jangan hanya bentuknya manusia, tetapi dia penjilat menjadi hewani. As-sabunya seperti binatang buas. Karena itu hati mengajak kepada seluruh korban umat dan bangsa, mari pertahankan kepribadian jiwa manusia ini. Kita makhluk vertikal, sedangkan hewan makhluk horizontal. Dia adalah berdatar ke samping, kepala, hati, dan perut, serta tidak ada di bawah perut. Ini menunjukkan bahwa hewan memang selalu serakah. Sedangkan kita, kata Imam Syafi'i, tafakkaru qabla an taf'alu, berpikir dulu sebelum berbuat, dan ketika akan berbuat renungkan dulu faidah maknanya adakah untuk umat. Nurani ini penting karena sekarang kita dihadapkan dengan sebuah lembaga yang harus menjadi tumpuan umat untuk mencari keadilan, tetapi lembaga itu justru melakukan ketidakadilan sebab tidak punya nurani, tidak punya hati. Ini persoalan kita yang ada di hadapan kita. Karena itu mari sebagai pejabat berlaku adil. Mari sebagai ulama dia ngajar dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai pengusaha yang sukses, mari berinfak sedekah. Sebagai petani, mari jujur dalam bertani, insya Allah hasilnya sukses besar. Semua komponen harus meningkatkan akhlak yang baik. Sedangkan yang keempat, bahwa hikmah dari Idul Adha adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim diuji dengan 30 macam ujian. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun. Allah menguji kepada Ibrahim 30 macam ujian, semuanya diselesaikan. Ujian yang paling berat adalah menyembelih anaknya. Kalau bapak sekarang tidak mau mengganti seekor sapi atau seekor kambing sebagai pengganti dari menyembelih anak, berarti sekarang tukar saja. Kalau bapak tidak mau menyembelih sapi dan tidak mau menyembelih hewan kambing, berarti bapak pulang harus menyembelih anak. Mungkin tidak mau, kita sudah syariatkan, tidak harus menyembelih anak, tidak harus mengorbankan anak, sembelih saja hewan kurban yang sudah disunahkan oleh ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengejawantahan dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Ujian ini memang berat dan akhirnya kita akan meminta pertanggungjawaban. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati kita dipertaruhkan untuk beramal yang baik. Siapa yang paling baik amalnya, itulah yang akan mendapatkan pahala dan garansi surga balasannya. Tetapi siapa yang berbuat mafsadat, berbuat zalim, berbuat tidak adil, tunggu risikonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mau berbuat adil, tunggu pengadilan akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan khutbah singkat ini ada 4 makna penting dari Idul Kurban. Pertama, mari kita bertoleransi dan berjiwa besar terhadap sebuah kenyataan. Kita dihadapkan dengan berbagai keadaan dan berbagai karakter manusia, maka harus berjiwa besar dan kita toleran dalam masalah sosial, tetapi fanatik dalam masalah akidah. Jika diobok-obok akidah, lawannya jihad. NKRI adalah harga mati, artinya ada orang yang mengobok-obok NKRI, jihad. Itulah konsekuensi daripada perjuangan sebagai seorang muslim sejati, bukan muslim yang munafik, bukan muslim pencilat, dan muslim yang biadab, yang berjiwa hewani. Yang kedua, mari kita maknawi Idul Kurban adalah sebagai ketulusan iman, ibadah yang ikhlas dan takwa yang kuat. Iman tingkatkan untuk menaik amal yang soleh, dan imun tingkatkan untuk badan yang sehat.
Kemudian yang ketiga tadi, mudah-mudahan tetap kita menjadi manusia yang manusiawi. Dan yang keempat, hadapi semua ujian sebagai sarana hidup untuk kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa yazudahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana, semoga Engkau tidak mengizinkan kami ketika kami sudah mendapat taufik dan hidayah. Ya Allah, jagalah iman kami, jagalah ketakwaan kami, jagalah semua amal ibadah kami, jangan kami hampa karena habis oleh karena kesesatan dan kezaliman. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Jauhkanlah dari penjajah-penjajah yang durjana. Jauhkanlah negeri kami dari rasa tidak aman, rasa tidak sentosa, dan jauhkanlah negeri kami dari kelaparan. Ya Allah, sehatkanlah orang yang kena penyakit musibah corona. Ya Allah, mati syahidkanlah orang yang wafat kena corona, karena mereka adalah syuhada, orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, peliharalah diri kami, keluarga kami, anak istri kami. Ya Allah, jagalah masjid kami, lindungilah kami dari kezaliman, dari kekafiran dan hasud dan fitnah. Ya Allah, jagalah ulama kami, guru-guru kami yang senantiasa difitnah. Ya Allah, semoga yang memfitnah dan kemudian dia diberikan kesabaran, ketabahan dan kesadaran sehingga dia menjadi orang terbaik. Ya Allah, kalau mereka tidak sabar, tidak tawakal dan tidak kembali kesadaran, selalu berbuat zalim, ya Allah, balaslah kezalimannya. Tidak hanya di akhirat, di dunia kami ingin melihat kezaliman berimpangan sebagaimana umat-umat dahulu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman Islam kami di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan kami tetap menjadi manusia yang mempertahankan keimanan ketakwaan. Ya Allah, mudah-mudahan kami adalah bagian dari hamba-Mu yang ingin selalu berbuat baik di hadapan-Mu, ingin mendapat surga-Mu. Ya Rabbana taqabbal du'ana wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah para pemimpin kami yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat dan rakyat. Dan jauhkanlah kami dari pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, yang menyengsarakan rakyat. Di saat sekarang bangsa umat Islam ini banyak yang kelaparan. Ya Allah, berikanlah mereka kelapangan dalam rezekinya. Ya Allah, di antara kami banyak yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, mudah-mudahan kami dijaga dari penyakit corona yang menakutkan ini. Kami sebetulnya tidak takut kepada corona, tapi hanya Engkau yang kami takuti. Kalau memang ini corona adalah takdir dan iradahmu, Kau berkuasa untuk menghilangkan, tidak ada kesulitan bagimu. Kami hanya mengingat-Mu ya Rabb, menyebut nama-Mu. Mudah-mudahan dengan menyebut nama-Mu, berzikir kepadamu, kami takbir di hari ini. Mudah-mudahan corona bisa hengkang dan hilang dari negeri kami. Mudah-mudahan ya Rabb, peliharalah iman Islam kami, keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami turunan yang qurrata ayun, yang menjadikan keturunan yang baik dan menjadi pemimpin dari kemudian. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairu khalqihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.